Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Spot Horor. Langsung saja di video kali ini aku akan membahas sebuah cerita horor tentang teror setelah pendakian. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak ceritanya berikut ini. September ceria di tahun 2016, tepatnya tanggal 15, menjadi akhir dari petualanganku dan beberapa temanku dalam mengukur tingginya gunung yang berdiri dengan gagahnya tanpa keangkuhan. Pagi itu dengan penuh sukacita serta semangat yang menggebu dalam kalbu, aku dan ke-13 rekanku menuju ke daerah Purbalingga, Jawa Tengah. Kami akan melakukan pendakian ke Gunung Slamet via Bambangan. Berangkat dari Magetan menggunakan mobil Elf. Estimasi waktu yang normalnya sekitar 9 hingga 10 jam, kami memakan waktu hingga 15 jam. Sesampainya di base camp, kami beristirahat sejenak menginap di salah satu rumah penduduk. Ketika pagi menjelang, kami pun prepare, mengisi perut untuk menambah tenaga, sekaligus memberi makan para cacing kremi agar tidak demo ketika nanti aku mulai trekking. Tenaga sudah terupgrade, cek peralatan dan perlengkapan pun sudah. Kami siap untuk trekking. Ritual terakhir, berdoa untuk keselamatan. Ketua rombongan memimpin doa. Kami serempak menundukkan kepala khusyuk dalam doa. Suasana hening untuk sesaat. Start pendakian dimulai jam 7 pagi. Kami berjalan pelan sedikit santai di samping untuk menikmati perjalanan. Juga karena dalam rombongan kami ada seorang anak berusia 7 tahun yang juga ikut dalam pendakian. Dari base camp menuju ke pos 1 masih terbilang ringan. Melewati trek berbatu yang tersusun rapi, melintasi perkebunan warga, hingga pintu rimba. Berlanjut menyusuri hutan dengan trek datar yang sangat panjang dan membosankan. Mendekati pos 1, mataku tertuju pada beberapa batang pohon yang tampak aneh. Setelah diamati baik-baik, aku tercengang melihat pemandangan yang hampir tak pernah kulihat seumur hidupku. Astagfirullah. Itu batang pohon dikerubutin ulat bulu banyak banget. Ucapku terheran. Bulu kuduku meremang melihat begitu banyak ulat bulu yang menutupi seluruh batang. Hal yang lebih mengerikan lagi, tak semua dari rombonganku yang melihat hal itu. Hanya 3 orang saja. Kami mengabaikan kejadian itu dan tidak membicarakannya, ya sekedar untuk menjaga mental rekan-rekan yang lain. Kami berjalan dengan sangat santai. Dari pos 1 menuju ke pos 2, trek mulai menanjak. Kami sedikit terbantu oleh adanya akar-akar pohon yang menjulur ke tengah trek dan membentuk anak tangga, sehingga memudahkan kami berpegangan. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya sampai juga di pos 2, sekitar jam setengah 2. Awalnya kami tidak ingin bermalam di sini, karena keterangan dari beberapa penduduk tidak diperbolehkan ngecamp di pos 2. Namun, semua tak sesuai rencana. Di pos 2 ini perjalanan kami pun terhenti karena hujan turun dan berpotensi terjadi badai. Mau tidak mau kami pun terpaksa bertahan di tempat ini, daripada mengambil resiko yang justru bisa saja malah akan menyusahkan. Kami mendirikan tenda dan memutuskan bermalam di pos 2. Rombongan kami mendirikan 4 tenda. Kami para laki-laki berkumpul dalam satu tenda. Dalam suatu rombongan, tak jarang pasti ada orang yang resek di dalamnya. Begitupun dengan rombonganku. Salah satu dari kami ada yang membawa miras dengan alasan
digunakan untuk menghangatkan badan. Beberapa dari kami menenggak minuman keras itu. Ada yang memutar musik keras-keras, bahkan ada juga yang memutar video porno. Meski tidak dilihat, namun suaranya diputar dengan sedikit kencang. Tak ada yang bisa aku perbuat di sini. Mau menegur mereka pun juga percuma. Satu suara tidak akan didengar oleh banyak orang. Lama-lama, aku merasa jenuh hingga akhirnya memutuskan untuk tidur. Ketika terbangun ternyata hari telah pagi dan hujan belum juga reda. Aku keluar tenda dan tercengang melihat batang pohon sebesar paha orang dewasa tumbang tepat di atas tenda yang kutempati. Untung saja batang pohon itu tertahan oleh rumpun pohon bambu yang tumbuh tak jauh dari tenda yang kutempati. Jika tidak ada pohon-pohon bambu itu, mungkin saja aku dan ketiga temanku sudah wassalam. Sementara itu, tenda-tenda yang lain, ada yang framenya patah dan beberapa koyak karena terkena badai. Di saat teman-teman yang lain semalaman kebingungan karena terjadi badai, aku dan ketiga temanku malah tidak tahu apa-apa. Seolah kami berempat ini kena sirep, tertidur lelap tanpa tahu menahu apa yang sedang terjadi, termasuk saat ada badai. Ternyata kami sempat dibangunkan oleh salah satu teman kami yang berada di tenda lain. Namun tak ada satupun dari kami berempat yang bangun. Kami berempat syok dengan hal tersebut, antara percaya dan tak percaya. Namun itulah yang terjadi. Kami pun sepakat menunggu jika sampai jam 10 hujan belum juga reda, maka pendakian tidak akan dilanjutkan dan kembali turun. Sembari menunggu hujan reda, kami pun memasak sarapan dan sebagian barang dikemasi untuk mempersingkat waktu. Untungnya jam 9 hujan reda. Sesuai kesepakatan akhirnya kami melanjutkan pendakian dan alhamdulillah perjalanan mulai dari pos 2 hingga pos 5 ini berjalan mulus, aman tanpa kendala. Kami sampai di pos 5 sekitar jam 4 sore. Di sini kami kembali mendirikan tenda, tak jauh dari jalur yang menurun menuju ke arah sungai. Seperti malam sebelumnya, kami menghabiskan malam dengan berkumpul, bercerita sembari bersenda gurau. 2 orang temanku mengajakku berfoto selfie. Kami bertiga pun berfoto bersama. Malam pun kami lalui dengan penuh sukacita. Keesokan harinya setelah subuh, kami melanjutkan perjalanan ke puncak. Dalam perjalanan menuju ke puncak, ada salah satu teman yang memutuskan untuk tidak ikut melanjutkan perjalanan. Dia memilih stay di pos 7. Mungkin karena kondisi fisik yang kurang baik atau karena kecapean. Akhirnya kami berpisah. Sebagian ada yang melanjutkan perjalanan dan ada yang menemani stay di pos 7. Saat kami telah sampai puncak dan sebelum kembali menghampiri teman kami yang stay di pos 7, kami menyempatkan mengambil beberapa foto. Setelah mengambil beberapa foto, kami pun bergegas turun dan melanjutkan perjalanan menuju ke base camp. Di sini formasi rombongan kami pecah menjadi 2 kelompok, dikarenakan ada anggota yang kondisinya drop. Masing-masing anggota berisi 7 orang. Timku berjalan di depan sambil membawa anggota kami yang drop, sementara kelompok 2 berjalan di belakang sambil membawa tas dari anggota yang drop. Jarak kami dengan kelompok 2 tidak terlalu jauh, hanya selisih 10 menit perjalanan. Kenapa kami mengambil 10 menit? Karena menurut kami 10 menit adalah batas aman jarak perjalanan. Jika di atas waktu 10 menit dan terjadi sesuatu dengan rombongan di belakang, kami tidak akan bisa melacaknya. Hari sudah mulai sore dan perlahan matahari pun kian tenggelam. Kami terus berjalan hingga hampir maghrib, sampailah di pos payung.
Di sini ada semacam lapak penduduk sekitar yang biasanya digunakan untuk berjualan atau apa, kami kurang paham. Karena waktu itu kebetulan tempat itu dalam keadaan kosong. Kami pun beristirahat di tempat itu hingga selesai maghrib dan kembali melanjutkan perjalanan. Di formasi ini, anggota tim yang membawa tas carrier double, kami suruh jalan duluan. Karena kasihan jika disuruh jalan di belakang. Trek yang kami lalui pun semakin sulit. Ditambah lagi dengan minimnya cahaya lampu senter yang semakin meredup. Tiba-tiba, salah satu di antara kami terjatuh. Dibanding segera menolongnya, kami lebih memilih membiarkannya sambil menertawakannya. Hingga akhirnya dia bangun sendiri. Setelah kejadian itu, satu persatu dari kami pun mengalami jatuh secara bergantian. Hingga akhirnya, aku menyadari bahwa apa yang kami alami itu seperti disengaja. Karena saat aku terjatuh, aku seperti merasa ada yang menjegal kakiku. Entah ini benar atau hanya sugesti, karena sudah terlalu kecapean. Tapi semua anggota rombonganku mengalami hal yang sama. Kami terus melanjutkan perjalanan hingga sampailah kami di pertengahan ladang penduduk. Di situ ada belokan. Tak jauh dari situ ada rumpun pohon bambu dan terdengar suara air seperti aliran sungai di area bawah. Di sini kami bertemu 4 rombongan pendaki. "Asal dari mana, Mas?" Tanyaku membuka percakapan. "Madura, Mas." "Baru berangkat?" "Iya, baru naik." Begitulah obrolan singkat kami. Saat itu aku kurang ingat atribut apa yang mereka bawa, tapi yang jelas, seingatku mereka tidak membawa tas carrier. Mereka hanya membawa senter dengan cahaya kuning sebagai penerangan. Entah itu headlamp atau lampu senter. Setelah obrolan singkat itu pun, kami berpisah. Aku dan rombongan terus melanjutkan perjalanan menuju base camp. Sesampainya di base camp, kami laporan. Ketika kami laporan di base camp, orang base camp pun mengatakan sesuatu yang membuat kami bingung dan ucapannya di luar ekspektasi kami. "1 jam lagi sampean gak datang, akan kami sar." Begitulah ucapnya. Alasan pihak base camp mengatakan hal tersebut karena kami sudah over limit. Estimasi waktu yang ditentukan untuk pendakian sudah melebihi batas waktu. Beberapa saat kemudian, rombongan kedua datang. Ketika kami semua sudah berkumpul, kami registrasi ulang untuk check out. Kami pun langsung kembali ke penginapan. Di sela-sela waktu beristirahat, aku menanyakan kepada rombongan kedua mengenai rombongan pendaki yang tadi berpapasan dengan kami. "Tadi kalian ketemu dengan rombongan pendaki asal Madura 4 orang gak? Di mana?" "Tadi sih kami ketemu di tengah-tengah area ladang. Mungkin kalian ketemu di sana atau sekitar pos payung?" "Enggak. Kami nggak ketemu dengan rombongan pendaki asal Madura yang kau maksud." Mendengar jawaban itu dari rombongan kedua, sontak aku dan rombongan pertama yang jelas-jelas berpapasan dengan keempat pendaki asal Madura itu pun terheran. Kami seketika bingung dan bertanya-tanya, "Terus tadi yang berpapasan dengan rombongan kami itu siapa?" Belum hilang kebingungan kami karena hal tersebut, kami kembali dibuat bingung untuk yang kedua kalinya. Jadi salah satu teman kami yang waktu pendakian ponselnya digunakan untuk mengambil foto, ketika dia sedang melihat foto-foto di ponselnya, tiba-tiba dia ini bertanya, "Lah ini siapa yang foto sama kita?" Tanyanya sambil menunjukkan hasil jepretannya. Di dalam foto itu tampak sosok seorang laki-laki yang tak kami kenal dan bukan bagian dari rombongan kami.
Coba di zoom, barangkali itu salah satu dari rombongan kita, ucap seseorang. Ketika foto itu di zoom, kami semua tidak mengenali wajah yang ada di foto itu. Terlebih lagi jelas saat mengambil foto, kami cuma bertiga. Dan tidak ada teman lain yang ikut nimbrung. Ini tiba-tiba saja ada satu orang asing yang ikut foto di antara kami bertiga. Saat itu juga tidak ada tenda lain selain tenda dari rombongan kami. Saat itu para pendaki lain semua ngecamp di dekat shelter pos 5, tak jauh dari jalur pendakian menuju puncak. Penampakan sosok yang tak kami kenal ini pun menimbulkan perdebatan hingga kami adu argumen. Ada yang mengatakan jika sosok yang berada dalam foto itu adalah orang lain yang kebetulan terfoto. Ada yang berpendapat bahwa itu bisa saja arwah dari pendaki yang meninggal di gunung itu. Aku pribadi lebih meyakini jika itu bukanlah manusia. Sekarang logikanya, selama mendirikan camp di tempat yang tak jauh dari pos 5, kami sama sekali tidak bertemu dengan orang lain di sekitar kami mendirikan tenda. Kalau toh ada orang lain, kami pasti tahu. Terlebih kami selfie menggunakan kamera depan. Keesokan harinya, kami pun mencari informasi ke pihak base camp. Kami ngobrol-ngobrol, bercerita dan menunjukkan hasil foto jepretan kami saat melakukan pendakian. Dari obrolan ini, kami mendapat jawaban siapa sebenarnya sosok yang ikut masuk dalam foto kami ketika ngecamp di pos 5 dan di puncak. Usut punya usut, menurut informasi, ternyata sosok di foto pertama itu adalah pendaki yang hilang tahun 2009 dan sampai sekarang jasad dan jejaknya belum diketemukan. Sedangkan di foto kedua, mohon maaf, itu mungkin karena sampai sekarang masih banyak spekulasi dimungkinkan itu adalah salah satu panglima dalam tanda kutip yang mungkin merasa terganggu dengan kehadiran dan perilaku kami saat dalam pendakian. Kejanggalan yang terjadi tidak berhenti di situ saja. Temanku si pemilik ponsel itu secara tiba-tiba berperilaku aneh. Dia jadi temperamental padahal sebelumnya dan dalam kesehariannya dia tidak seperti itu. Perilakunya kali ini sangat berlawanan dengan kepribadiannya sehari-hari, yang biasa aku tahu karena kami berteman akrab. Salah satu dari kami bertiga pun tiba-tiba mukanya memerah, seperti kepanasan habis tersengat matahari. Aku suruh dia untuk mandi, dia tidak mau. Kusuruh bersih-bersih sekedar mencuci muka, dia juga tidak mau. Bahkan disuruh makan pun juga tidak mau. Dalam grup kami seketika suasana memanas karena perubahan perilaku kedua teman kami. Kami nyaris baku hantam satu grup menjadi saling emosi. Karena kondisinya sudah tidak lagi kondusif, akhirnya jam 10, kami putuskan untuk segera pergi meninggalkan area base camp Bambangan. Kami putuskan untuk pulang hari itu juga. Kami sempat berhenti di alun-alun Purwokerto untuk mencari kopi dan beristirahat sejenak. Si driver elf ini tiba-tiba ngomong jika ada yang aneh dengan mobil yang kami kendarai. Gampangnya, kontur jalan di Indonesia ini seperti separuh tempurung kelapa yang terbalik. Kalau orang Jawa bilangnya batok mengkurep. Pasti agak rendah sebelah kiri. Jadi kalau kendaraan yang melaju mengalami oleng atau mau tergelincir, otomatis jatuhnya ke arah kiri. Tapi temanku yang jadi driver sekaligus si pemilik ponsel tadi bilang kalau kendaraan yang kami tumpangi ini berat di sebelah kanan dan seolah ingin jatuh ke arah kanan. Padahal saat itu posisi duduk kami merata. Hal ini menambah kebingungan. Kami semua tenggelam dalam tanya, ada apa ini sebenarnya? Kami bergegas melanjutkan perjalanan dan sampai di Cemoro Sewu jam 4 sore.
kami berhenti lagi di area base camp Cemoro Sewu. Di situ kami bersih-bersih semua di situ. Kita berharap sesuatu apapun itu selesai sampai di sini. Kami punya sugesti, Lawu itu adalah gunung tertua di Jawa, dan kita berharap apapun itu yang mengikuti kami, dia akan kembali ke asalnya ketika kami sudah melakukan bersih-bersih di Gunung Lawu. Apakah ini sudah selesai dan semua berakhir di sini? Ternyata semua tak seperti apa yang diharapkan. Ketika sudah di rumah masing-masing pun, ternyata kami masih mengalami teror. 2 hari setelah pendakian di Gunung Slamet, beberapa kawan bercerita mereka mengalami teror. Ada yang rumahnya diketuk-ketuk saat malam hari, ada yang merasa selalu diawasi dan diikuti, ada yang dijahili. Aku pun tak luput dari teror itu, hingga merasa tidak nyaman karena anakku yang berusia 3 tahun takut ikut diganggu. Akhirnya aku pergi ke seorang kiai. Aku mencoba berkonsultasi, tak lupa aku juga membawa foto waktu di Gunung Slamet. Kutunjukkan foto-foto itu kepada kiai. Foto pertama, sosok anak muda dengan style pendaki. Respon kiai itu tampak biasa saja, dan hanya mengucapkan subhanallah berulang-ulang kali dengan nada pelan. Namun, ketika aku menunjukkan foto yang kedua, dengan sosok orang setengah baya, dengan 3 gigi yang terlihat di depan menyerupai taring, mirip seperti di film Predator, respon Pak Kiai ini berbeda. Beliau tetap mengucapkan kalimat astagfirullah berulang kali, namun dengan nada atau intonasi dari beliau semakin keras, dengan mimik wajah yang sedikit kaget. "Sampean mengamalkan apa sebelum mendaki?" tanya beliau. "Saya tidak mengamalkan apa-apa, hanya saja saya punya kebiasaan. Ketika saya mau pergi kemanapun, saya selalu membaca ayat kursi dengan tujuan berharap perlindungan dari Allah," jawabku. Ternyata di sini saya salah, karena dalam kasus ini kalau orang Jawa bilang harus 4-empatan panggonan atau menyesuaikan tempat. Kita harus menyesuaikan ini di posisi mana, dan di posisi itu saya salah. Salahnya begini, ketika di tengah hutan tidak masalah, kita punya skill, kita punya pengalaman yang banyak dan mumpuni. Tapi semua kembali ke Gusti Allah, yang di situ mungkin ada kepasrahan dariku, yang di situ malah menghancurkan anak buah si Panglima, yang notabene dia di situ pangkatnya sudah tinggi di area Gunung Slamet. Ini rombongan sampean telat setengah jam sampai di bawah, wallahu alam, tutur Pak Kiai. Kejadian itu pun membuatku trauma untuk melakukan pendakian. Tanpa terasa sudah 2 tahun aku berhenti mendaki. Selama itu aku ada sedikit rasa rindu. Ku coba kembali memberanikan diri bermain di gunung, hanya saja untuk pendakian. Kurasa untuk saat ini aku masih enggan. Untuk saat ini aku hanya berani ngecamp di area camp Gunung Lawu. Hingga detik ini, temanku yang dulu wajahnya memerah dan perilakunya berubah, dia masih error sampai sekarang. Sudah banyak pengobatan yang dia jalani, mulai dari dokter, pengobatan alternatif, hingga diruqyah belum juga membuahkan hasil. Dalam kasus ini, mungkin dulu kami tanpa sadar telah melakukan kesalahan, atau ada perilaku kami yang tidak disukai oleh si empunya Gunung Slamet. Pesan yang bisa kita petik dari kisah ini adalah selalu menjaga etika ketika berada dimanapun itu tempatnya. Dimanapun kita berada, pasti tempat itu ada penunggunya. Jadi berperilaku dan bersikaplah sopan, karena tak dipungkiri, makhluk Allah itu bukan hanya kita manusia, hewan dan tumbuhan.
namun kita juga hidup berdampingan dengan makhluk Allah yang lainnya. Demikianlah kisah tentang teror setelah pendakian. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.